Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ayyuhal ittaqullah kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian jamaah kajian parkiran dakwah yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan tentunya kita sebagai seorang hamba atas nikmat yang Allah karuniakan tadi wajib untuk mensyukurinya. Karena kalau kita tidak mau mensyukur nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, maka bisa jadi kita akan digolongkan oleh Allah sebagai orang yang kufur nikmat. Naudzubillah kalau seandainya itu terjadi pada diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum, akan tetapi barang siapa yang kufur, yang tidak mau mensyukuri nikmat tadi, inna 'adzabi lasyadid, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah itu amatlah pedih. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah setiap nikmat yang Allah karuniakan tadi menjadi energi ketaatan kita kepada Allah sehingga kita lebih dekat dan lebih dekat lagi. Jangan sampai kenikmatan yang Allah karuniakan baik berupa kenikmatan dunia maupun batiniah malah menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa senantiasa saya juga memberikan wasiat ini kepada diri saya pribadi dan juga hadirin sekalian. Mari kita senantiasa memperbarui keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah dengan benar-benar takwa. Kita jalankan perintah Allah walaupun mungkin berat rasanya, tetapi awalnya haruslah kita paksa. Ketika kita sudah paksa dan menjadi kebiasaan, maka akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi akan cinta, akhirnya menjadi karakter kita bahwa kita menjadi orang yang mau melakukan ataupun memenuhi apa yang menjadi perintah Allah. Kemudian juga selain kita menjalankan perintah Allah, juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena takwa juga diantaranya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, kita melanggar berarti kita berdosa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan Rajab telah berlalu dan sekarang ini kita bersama-sama memasuki bulan Sya'ban.
Bulan Rajab adalah kenangan terindah yang karena di bulan tersebut diperingatinya Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj tersebut ada salah satu kewajiban yang akhirnya dikenakan kepada kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan perintah Allah berupa sholat 5 waktu di dalam sehari semalamnya. Yang menjadi pertanyaan dan sebagai ajang muhasabah diri pada hari ini adalah sudah sejauh mana kualitas sholat kita saat ini. Ada yang umurnya 30, 40, 50, dan 60 tahun, kemudian coba kita mengoreksi diri dan mencoba menengok dari puluhan tahun yang sudah kita makan usia itu, kualitas sholat kita itu seperti apa? Apakah masih menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan? Karena memang demikianlah sepertinya kondisinya masih jauh dari sempurna. Akan tetapi hadirin sekalian, sekalipun mungkin sholat kita masih jauh dari sempurna, satu yang wajib kita syukuri, bahwa kita adalah di antara manusia-manusia yang ditakdirkan oleh Allah untuk bersujud. Sekalipun kualitas sholat kita, ya kita tahu, yang lebih tahu kita dan Allah. Kalau orang lain hanya sekedar melihat kita, gerakan kita, tapi kita yang lebih tahu kualitas sholat kita. Tetapi adalah yang lebih penting kita tetap bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan oleh Allah di antara hamba-hambanya yang bersujud itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan Sya'ban, berarti ini tinggal beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan. Tentu tetap di antara kita tetap berdoa sebagaimana doanya di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi tetap kita menginginkan apa yang menjadi cita-cita, menjadi cita-cita kita agar usia kita itu disampaikan hingga Ramadan. Karena betapa banyak fadilah-fadilah di bulan Ramadan yang telah dibanding dengan bulan-bulan yang lain, Masya Allah ya. Di mana di dalamnya ada sebuah malam yang nilainya melebihi 1000 bulan, Masya Allah. Itu yang selalu diantaranya menjadi keinginan kita agar usia kita itu sampai, dan itu menjadi doa. Kalau para salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mulai berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya mereka itu juga berdoa agar amalan-amalan selama bulan Ramadan itu diterima. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara doa selain tadi juga ada di antara doa itu, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Coba sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mencoba menengok rekaman-rekaman ulang di dalam tiap tahunnya, ketika kita melewati bulan Ramadan, seolah yang ada adalah sebuah ironi yang kita rasakan. Karena ternyata setiap tahun yang kita lalui, rekaman itu terus berulang dan berulang kembali. Bagaimana yang kita ulang itu adalah kegagalan di bulan Ramadan tersebut. Entah kita akui atau tidak, ternyata selama ini itu terus berulang dan seolah-olah menjadi rekaman ulang tiap tahun bahwasanya kita gagal dalam Ramadan tersebut. Makanya pada kesempatan kali ini temanya adalah kegagalan dalam Ramadan, dan kita tidak ingin hal ini terulang kembali. Dan itu kita rasakan bukan kok ketika di bulan Ramadan, akan tetapi setelah usai Ramadan itu baru kita merasakan ternyata Ramadan itu gagal. Karena memang indikasinya akan terlihat ketika itu setelah kita lewati bulan Ramadan tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ada beberapa hal yang mengakibatkan Ramadan kita gagal, dan ini perlu kita waspadai. Kenapa saat ini saya memilih tema ini? Karena kaitannya kegagalan Ramadan itu bahkan diawali sebelum bulan Ramadan.
Tanda gagalnya Ramadan seseorang yang pertama adalah kurang mempersiapkan diri sejak bulan Ramadan. Ini poin yang pertama. Kurang mempersiapkan diri di bulan Sya'bannya. Mempersiapkan diri di bulan Sya'ban. Kurang mempersiapkan diri di bulan Sya'ban, yaitu sebelum Ramadan masuk. Karena kalau diibaratkan olahraga, maka Ramadan itu dibutuhkan pemanasan, warming up gitu. Dan itu ada di bulan Sya'ban. Kalau seandainya di bulan Ramadan itu yang pasti kita lakukan adalah ibadah apa? Puasa. Karena memang kewajiban Ramadan itu adalah berpuasa selama sebulan itu, ditambah dengan yang lainnya. Tapi kalau di bulan-bulan yang lain tidak ada kewajiban berpuasa, tetapi di bulan Ramadan adalah bagi kita seorang muslim adalah berpuasa. Maka ketika di bulan Sya'ban, agar kita mudah nanti tidak kaget untuk memasuki bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan ini juga harus kita latih untuk puasa sunnah. Sebagaimana Nabi SAW bahkan beliau ini melakukan puasa sunnah di selain bulan Ramadan paling banyak di bulan Sya'ban. Paling banyak dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi kita itu melakukan puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Akan tetapi memang ada peringatan jangan sampai dari 2 hari kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan. Lebih baik ya kita kurangilah. Kecuali kalau memang sudah dia itu terbiasa puasanya puasa Daud, itu tidak apa-apa. Itu karena memang sudah terbiasa dia. Oleh karena itu hadirin sekalian, perlu warming up tadi. Kalau di bulan Ramadan kita biasa tarawih, sholat malamnya kita ketika bulan Ramadan itu bernama tarawih, qiyamul lailnya. Maka di bulan Sya'ban pun mari yang selama ini belum terbiasa sholat malam, qiyamul lail, tahajud, mulai malam hari ini, karena itu sudah masuk di beberapa hari di bulan Sya'ban, agar nanti kita tidak kaget. Ya mungkin diawali dengan hal-hal yang ringan dulu sholat malamnya. Ya mungkin witir-witir dulu lah. Ya sebetulnya kalau witir itu kalau bisa jangan ditinggalkan tiap harinya, walaupun cuma 1 rakaat saja. Ya mungkin dimulai dari witir 1 rakaat dulu, bar isya. Setelah ba'diyah isya kemudian witir 1 rakaat, oke, hari pertama. Hari kedua nanti mengikat, hari ketiga mengikat. Maka ketika sudah terbiasa kita melakukan sholat malam, pas sholat tarawih di bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa tadi melakukan amal soleh sholat malam tersebut. Selain itu juga di bulan Ramadan perlu adanya ini persiapan tentang mal. Bagaimana harta adalah Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan dia lebih dermawan lagi. Karena itu mulai Sya'ban ya. Ketika nanti mungkin pas Ramadannya kok biasanya kuliner, libur Sya'ban dikentengi ya. Mungkin usaha-usahanya mulai dipacu. Nanti biar mempunyai tabungan ketika pas bulan Ramadan kita bisa banyak bersedekah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah di bulan Sya'ban ini, selain kita mempersiapkan secara fisik, psikis, tentu ilmu juga harus kita persiapkan berkenaan dengan Ramadan. Ilmu-ilmu berkenaan dengan Ramadan kita mulai kembali kita kaji, sehingga ketika kita nanti memasuki bulan Ramadan, maka amal-amalan soleh kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan itu yang kita kerjakan, dan itu adalah berdasarkan dengan ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda gagalnya Ramadan, yang pertama adalah kurang persiapan di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua dari sekalian adalah bisa kita lihat mungkin nanti usai Ramadan kegagalan itu akan terlihat. Yakni yang kedua adalah gampang mengulur-ulur waktu sholat fardu. Kalau pas sholat pas Ramadan sih banyak konsolnya ya. Kemudian kita akan mudah untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Tetapi kalau di situ ternyata Ramadan kita itu gagal, karena mungkin ada hal-hal yang menjadikan seseorang gagal Ramadannya, maka usai Ramadan akan kita lihat hasilnya.
ternyata masih mengulur-ulur waktu sholat fardu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'un yang kita telah hafal. Di situ disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yakni orang yang lalai di dalam sholatnya. Ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal ini, am sholatihim sahun. Apa sih yang dimaksud Kanjeng Nabi tentang am sholatihim sahun itu? Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, yuakhiruna sholat, yakni orang yang dia itu mengakhir-akhirkan sholat, menunda-nunda waktu sholat. Wah, iki isih nanggung gaweane, iki isih lagi ngubahi, iki lagi isih goreng pokoknya ada halal saja. Pokoknya kok malah naudzubillah iki sinetron isih belum rampung, iki alah ya Allah, Nabi sampai hal itu menjadikan salat kita malah berakhir, maksudnya mengakhirkan waktu sholat. Naudzubillah, dikatakan oleh Kanjeng Nabi seperti itu tadi, an-sholatil sahur, yang itu lalai di dalam sholatnya itu adalah orang yang mengakhirkan waktu sholat. Bahkan Kanjeng Nabi sampai pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itulah sholat orang munafik, itulah ciri sholatnya orang munafik. Sampai dikatakan itulah sholatnya orang munafik, yaitu dia menunggu matahari sampai hampir terbenam, suruh maghrib, kemudian dia berdiri untuk sholat asar, lalu mempercepat tanpa ada rasa khusyuk sedikit pun. Sebagaimana orang yang sebagaimana ayam yang mematok cepat cengkak itu. Dia berdiri untuk sholat asar lalu mempercepat tanpa ada rasa khusyuk sedikit pun, 4 rakaat tanpa mengingat Allah di dalamnya, kecuali hanya sedikit saja. Kekhusyukan tidak didapat karena dia telah mengakhirkan waktu sholatnya. Padahal kalau kita sebagai seorang yang beriman, maka haruslah perhatian tentang sholat itu, terutama bagaimana kita memperhatikan kekhusyukannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Dalam ayat 1 dan 2-nya, sungguh beruntung orang yang beriman. Orang yang beriman itu beruntung seperti apa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yakni orang yang khusyuk di dalam sholatnya, bukan yang an sholatihim sahun tadi yang lalai, atau mungkin juga lalainya di situ maksudnya dia lalai pikirannya entah kemana, walaupun mungkin bacaannya itu bermimpi di mulut, Allah akbar kabirullah atau mungkin Allahumma baik sama, mulutnya itu bermimpi tapi tidak tahu pikirannya entah kemana. Entah yang memikirkan tentang anaknya yang belum bayar SPP, atau mungkin belum nyicil motornya, atau tadi punya masalah dengan seseorang di kantornya, atau sedang sibuk pikirannya. Padahal mungkin ketika sebelum sholat tidak ada pikiran itu, tapi begitu Allahu Akbar maka datang pikiran-pikiran itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu sholat itu kelak di yaumul akhir pertama kali yang akan ditanyakan. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan-amalan yang lainnya itu baik. Maka di sini mungkin kita sebagai bermuhasabah diri, sebagaimana di sholat kita, mungkin kita akan malu karena kalau kita menilik di dalam sebuah ayat, yakni surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sak temen, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ternyata sholat kita selama ini
belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Ini berarti masih butuh ditingkatkan lagi kualitas sholat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya tadi gagalnya Ramadan seseorang ketika dia mengulur-ulur waktu sholat fardu. Yang ketiga, hadirin sekalian, tanda gagalnya Ramadan seseorang itu adalah dia malas menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Padahal ibadah sunnah itu sebagai penyempurna ibadah fardu kita yang masih mempunyai banyak cacat dan kekurangan. Ya sebagaimana sholat kita tadi lah, kualitas sholat kita tadi, ya, yang masih banyak cacatnya tadi. An sholati sahun, yang masih banyak lalainya ketika masih dalam sholat itu. Memang di dalam sebuah hadis disebutkan seseorang itu tidaklah mendapati sholatnya tadi, ya. Jadi yang bisa kita dapatkan dalam sholat itu memang bervariasi. Ada seseorang yang mendapati sholat itu hanya setengahnya saja, hanya seperempatnya saja, hanya seperdelapannya saja, atau bahkan sampai sepersepuluhnya saja. Dan itu kita alami. Itu tadi termasuknya. Kita mungkin Allahu Akbar bareng dengan imam, kita menjadi makmum itu. Bacaan ya benar. Begitu pertama itu doa iftitah sudah dibaca, pas imamnya boleh dia ikut amin, ya. Tapi ya itu tadi, tidak tahu pikiran kita telah kemana-mana tadi. Makanya ada beberapa persen yang hanya kita dapatkan, itu hanya berapa persen. Bahkan yang lebih parah juga ketika Allahu Akbar itu sudah tahu, kita sudah sibuk sendiri dengan pikiran kita, tahu-tahu sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sering kita lakukan. Bahkan kan kadang kalau kita sholat sendiri bisa jadi, loh, ini rakaat kepiro, ya. Aku tadi sudah baca atau belum? Baca ayatku tadi opo yo? Kadang itu kita, kualitas kita seperti itu. Makanya ketika seseorang itu malas untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah tambahan, rugi. Karena kualitas hal yang wajib saja sholat kita sebagaimana tadi, maka mari ditunjang dengan sholat-sholat sunnah kita, ba'diyah, qobliyah kita, ada sholat duha, ada sholat malamnya, dan sholat-sholat yang lain yang tentunya itu akan bisa tadi nambah bolong-bolong cacat-cacat dari sholat kita. Atau mungkin puasa sunnah, ya. Kalau seandainya Ramadan itu 1 bulan, kemudian di bulan Syawal ada sunnah di situ, puasa sunnah di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, di situ boleh dengan langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Makanya ketika orang Jawa tanggal 7 kemudian bodoh 4, mereka sudah terbiasa seperti itu. Puasa tanggal 2 karena tanggal 1 tidak boleh puasa. Atau wah cek lagi awal-awal bodoh masuk kok poso kan yo wayahe mangan barang, boleh tidak apa-apa, dimulai nanti setelah tanggal rojok selo, ya. Mungkin udah tanggal 8, 9 atau tanggal 10, wong tidak apa-apa kok, selama masih di bulan Syawal silahkan. Nanti ada yang ibu-ibu, wah karena kan dalam hadisnya barang siapa yang saum selama sebulan di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu bagaikan kita saum selama 1 tahun. Masya Allah, rugi gak? Wong kita itu tidak pernah mampu saum selama 1 tahun nutup, tidak pernah kita mampu. Wong Ramadan aja kadang ya ada yang muka barang kok. Nah, jadi ya seperti ini, rugi kalau seandainya 6 hari di bulan Syawal saja, dan itu bulan kamu berselang-seling, boleh kamu ikuti bareng-bareng dengan sholat Senin, saum Senin Kamis, boleh, tidak apa-apa, silahkan. Tapi memang ibu-ibu, wah kalau hadisnya tadi seperti itu, berarti saya harus menyaur atau melunasi hutang Ramadan saya yang kemarin kurang, ya. Memang di situ ada beberapa pendapat. Ada yang memang harus melunasi hutangnya Ramadan dulu, entah 6 hari, 5 hari, atau mungkin ada yang 10 hari, ya. Baru nanti saum sunnah di bulan Syawal. Atau yo ada berpendapat juga, ya,
ini kan adanya di Syawal, bulan Syawal. Sementara kalau untuk menyahur di bulan Ramadan yang tadi kita punya hutang, bisa disahur di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummahatul Mukminin, beliau itu ketika nyaur atau melunasi bulan Ramadan yang kemarin punya hutang, bahkan di bulan Sya'ban, ibu-ibu ada yang masih punya hutang Ramadan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Bapak-bapak, Mbok menawa wingi head bareng. Astagfirullah. Tapi insya Allah tak lihat wajah-wajahnya orang-orang soleh itu, insya Allah kemarin tidak ada sih hutang. Kecuali kalau memang yang sakit barang kemudian tidak bisa saum. Tapi saya yakin sudah di sahur, sudah dilunasi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bahwasanya orang yang gagal Ramadan ketika dia tadi enggan atau malas-malasan untuk menjalankan amalan-amalan sunnah. Padahal ketika di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang ini adalah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hambaku masih mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Jadi ini diantara salah satu alasan kita selain untuk menambah cacat-cacat kita yang fardu, amalan-amalan sunnah ini untuk menghadirkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Lalu kita mencintai Allah itu sesuatu yang mungkin mudah ya bagi kita untuk mencintai, tapi belum tentu Allah mencintai kita. Masalahnya kita mencintai seseorang loh, boleh orang cewek ayu loh, kita cinta pada dia, belum tentu dia cinta pada kita. Masalahnya itu yang menjadi dengan kita ibadah sunnah tadi ini menghadirkan cinta ya. Makanya kan di antara doa Nabi Daud itu kan ya, bagaimana kita minta kecintaan Allah juga ya. Minta dicintakan pula kepada orang-orang yang mencintai Allah, dan juga dicintakan pula kepada amalan-amalan yang menghadirkan cintanya Allah. Masya Allah. Sama sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda gagalnya Ramadan itu adalah pikir dan rakus pada harta benda. Sama sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini diantara tanda gagalnya Ramadan seseorang ketika dia pikir dan tamak terhadap harta. Mereka itu biasanya rugi, takut merugi ketika dia harus bersedekah, ketika dia harus mengeluarkan di jalan Allah untuk infak, takut rugi. Itu tanda gagalnya Ramadan. Sementara kan kalau di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, surah Ali Imran 133 134 itu kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah diantaranya orang yang menginfakkan sebagian hartanya, tidak semuanya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, hanya sebagian dari apa-apa yang harus dirizkan oleh Allah kepada kita untuk diinfakkan itu, baik dalam kondisi sempit ataupun lapang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, padahal memang salah satu sasaran utama dari siang itu agar manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, nafsu rakusnya pada makan minum, apalagi juga terhadap harta benda, yang itu semua merupakan nafsu bahimiyah ataupun kehewanan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang yang hanya sekedar menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk harta dan bermegah-megahan, menjadikan kalian lalai terhadap Allah, lalai terhadap din, lalai terhadap akhirat. Naudzubillah, subhanallah. Kemudian yang kelima, hadirin sekalian, tanda gagalnya Ramadan seseorang itu adalah dia itu malas membaca Al-Quran. Nanti akan kita lihat
ketika perubahan sebelum Ramadan sampai setelah pada Ramadan. Kalau ketika pas Ramadannya nanti tidak mungkin lah, ya bukannya tidak mungkin, sangat mungkin sekali. Akan tetapi biasanya memang kualitas ataupun kuantitas bacaan kita di bulan Ramadan itu lebih banyak dibanding setelahnya atau sebelumnya apalagi. Akan tetapi ketika kita untuk mengukurnya ada tidak kenaikan kualitas dia untuk baca Ramadan itu adalah sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Kalau pas Ramadannya saya yakin bahkan mungkin berusaha untuk bisa hatam 1 bulan satu kali minimal, karena memang itu target seharusnya yang dilakukan oleh kita. Karena pernah Kanjeng Nabi ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, berapa lama saya harus menghatamkan Al-Quran? Hatamkan dalam 1 bulan. 1 bulan itu kalau kita hitung 30 hari, Al-Quran itu 30 juz, berarti wajib minimal itu. Tapi bagaimana para sahabat itu protes, saya bisa lebih cepat dari itu Rasulullah, saya bisa setengah bulan, saya bisa 10 hari, saya bisa seminggu, bahkan saya sampai 3 hari bisa. Koyok awal dia juga protes, koyok jangan 1 bulan ya Rasul, buat 2 bulan, buat 3 bulan, buat setahun ya. Itu pun kalau kita membacanya ya pas Ramadan itu bisa ya. Itu kualitas kita masih seperti itu. Tanda gagalnya Ramadan seseorang adalah ketika dia malas membaca Al-Quran. Padahal hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ibadah umatku yang paling utama adalah pembacaan Al-Quran. Sudah bisa, Masya Allah. Banyak sebetulnya itemnya. Tanda gagalnya Ramadan itu kurang lebih ada 19, baru mendapatkan 5. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang kalau memang mau dilanjutkan kembali. Semoga kajian kita pada malam hari ini Allah ridhoi dan tentunya bermanfaat bagi kita, dimudahkan untuk mengamalkan sebagaimana kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mari kita untuk dari kami saya cukupkan demikian. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya berdoa ampunan kepada Allah kalau ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.